Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Syahna Karnisa dari Prodi PGSD Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi penelitian skripsi saya tentang strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca, yang dimana yang pertama ada faktor fisiologis, yang kedua intelektual, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat adalah faktor psikologis. Masuklah kita ke dalam pertanyaan pertama tentang faktor fisiologis, yaitu kondisi fisik siswa, yang dimana pertanyaannya, dalam pengamatan Ibu, apakah ada siswa yang mengalami kendala fisik seperti penglihatan, pendengaran, atau kesulitan berbicara yang mempengaruhi kemampuan membaca mereka di kelas, Bu? Baik, di dalam kondisi fisik siswa tadi ya? Iya, Bu. Di dalam kondisi fisik siswa yang ada di kelas saya, untuk di penglihatan mungkin sejauh ini alhamdulillah tidak ada. Di pendengaran ya paling hanya karena keributan makanya mereka tidak mendengarkan ya. Iya, Bu. Dan yang untuk apa tadi yang terakhir, kesulitan berbicara ya. Iya, Nah, di dalam kesulitan berbicara ini ada beberapa siswa, 2 apa 3 siswa yang sangat sulit untuk berbicara karena memang umur mereka masuk ke SD ini masih kurang kemarin beberapa bulan lagi. Jadi sudah naik ke kelas 2 agak sulit mereka berbicara untuk membaca. Kadang saya seperti menjelaskan huruf abjad A sampai Z, mereka bisanya cuma A, B, C, sekadar kayak gitu. Apalagi saya sudah mengajarkan vokal A, I, U, E, O. Mereka juga sangat susah untuk melantunkan A, I, U, E, O begitu loh. Jadi untuk beberapa yang kesulitan berbicara ini ada beberapa siswa. Hanya itu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan kedua tentang gangguan penglihatan, yang dimana pertanyaannya, apakah ada siswa di kelas 2 yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun jauh? Untuk gangguan penglihatan anak di kelas saya alhamdulillah tidak ada. Tapi di sini katanya jika iya ada ya. Iya, Bu. Misalnya di kelas saya ada yang mengalami rabun jauh. Itu cepat-cepat saya suruh ke optik untuk memeriksakan mata mereka apakah memang rabun jauhnya ini sudah parah atau gimana, supaya saya sebagai wali kelas ini tahu untuk mengatasi si anak yang gangguan penglihatannya ini. Kalau misalnya dia rabun, saya kasih duduk di belakang kan kasihan, nggak tahu dia. Jadi Tidak bisa melihat. misalnya ada saya suruh dia dulu berobat mata, check up dulu semuanya. Kalau misalnya memang masih bisa diobati, saya suruh obati. Tapi kalau memang untuk beberapa bulan disuruh pakai kacamata dulu, saya kasih dia duduk di depan supaya waktu kami belajar membaca di papan tulis, mereka bisa melihat jelas. Jadi mereka tidak bertanya-tanya, ibu itu huruf apa, ibu ini huruf apa, tidak begitu. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu masalah neurologis. Apakah Ibu pernah menangani siswa yang dengan indikasi gangguan neurologis seperti lambat tanggap atau gangguan motorik yang berdampak pada keterampilan membaca siswa, Bu? Gangguan neurologis tadi ya? Iya, Bu. Lambat tanggap gitu, Bu. Lambat tanggap berarti lambat menanggapi. Iya, Bu. Untuk lambat menanggapi ini ada juga untuk beberapa siswa. Cuma lagi gimana pun caranya si anak yang lama menangkap ini saya usahakan dia juga bisa menangkap, supaya gimana alur pembelajaran itu, arus pembelajaran itu sama-sama mengikuti. Jangan ada yang ketinggalan, kan tidak enak. Salah satu siswa kita ada yang ketinggalan. Jadi nanti dia tinggal di belakang, teman-teman sudah maju. Kemudian, Bu, masuk kita kepada faktor intelektual, yang dimana indikatornya itu daya ingat dan logika, Bu. Pertanyaannya, seberapa besar peran daya ingat dan kemampuan berpikir logis siswa terhadap proses belajar membaca menurut pengamatan Ibu di kelas 2, Bu? Untuk daya dan ingat logika siswa di kelas saya masih sangat minim lah. Tapi minimnya itu gimana ya saya bilangnya? Misalnya saya mengajar hari ini, saya ajari hari ini tentang huruf abjad lah dulu semisalnya, karena kan kelas 2 belum pandai semuanya membaca dari kelas 1 beberapa orang gitu. Jadi saya misalnya mengajari huruf abjad A, B, C sampai Z begitu. Kalau besok saya tanya lagi sama mereka, kemarin kita belajar apa anak-anak gitu, hanya 3 atau 2 orang yang menjawab.
Berarti sebagiannya masih lupa ya, Bu? Iya, masih banyak banget yang itu daya ingatnya itu masih rendah gitulah. Nggak begitu sama semua. Ini Bu belajar ini, belajar itu, tidak. Kemudian Bu, masuk ke tingkat kecerdasan siswa. Apakah ada perbedaan yang mencolok dalam kemampuan membaca antara siswa dengan tingkat kecerdasan berbeda di kelas Ibu? Tingkat kecerdasan. Iya Bu, tingkat kecerdasan dalam membaca, Bu. Itu yang kamu maksud gimana dulu? Nanti kita tidak searah ranahnya. Apakah ada perbedaan yang mencolok dalam kemampuan membaca antara siswa dengan tingkat kecerdasan? Maksudnya Bu, apakah ada siswa yang mengalami kesulitan membaca, prestasinya di bawah, dia bukan ketinggalan jauh, atau ada dia siswa yang prestasinya bagus atau dapat juara dia Bu, tapi kalau membaca ini masih ada dia kurang lancar gitu? Oh, ada. Seperti yang tadilah beberapa orang yang daya ingatnya tidak apa kan, itu memang agak ketinggalan sedikit. Cuma lagi gimana caranya supaya anak saya tetap satu arus, dia tidak ada yang ketinggalan di belakang, tidak ada yang ini. Kadang saya bagi kelompok supaya apa? Supaya yang pandai membaca, yang lancar membaca ini mengajarkan temannya yang belum pandai lancar membaca ini supaya mengikut semua. Dengan bekerja sama Iya. ya? Jadi kalau saya ngajari kan harus satu-satu, harus satu-satu. Jadi saya bagi kelompok entah 5, entah 3 gitu. Jadi dalam satu kelompok ada 2 orang atau 3 orang yang belum pandai membaca. Kalau misalnya nanti 8 kelompok atau 5 kelompok itu satu-satu yang belum pandai membaca. Jadi teman-temannya merangkul. Gimana si anak ini biar naik. Iya, Bu, saling bekerja sama. Iya. Terima kasih Bu. Selanjutnya tentang kapasitas intelektual. Yang dimana pertanyaannya, bagaimana siswa menyesuaikan diri dengan proses pembelajaran membaca di kelas? Apakah ada yang membutuhkan pendekatan khusus Bu? Seperti pendekatan yang lain-lain? Ini pendekatan khusus kepada guru atau bagaimana? Pendekatan yang Ibu lakukan kepada siswa dalam menyesuaikan diri dengan proses pembelajaran membaca di kelas Bu? Kalau pendekatan saya kepada siswa kadang kalau belajar pagi ya. Iya Bu. Kalau belajar pagi saya harus pimpin doa dulu supaya mereka bersemangat. Terkadang juga saya harus menyanyikan kayak seperti lagu-lagu nasional supaya mereka kayak senang gitu setiapnya selesai nyanyi. Pasti kita masukin nanti kan, oh tadi sudah nyanyi ini kan. Nah seharusnya kalau sudah bisa nyanyi itu kakak dan abang juga harus bisa mengenal huruf A sampai Z lagi. Jangan lupa lagi. Jadi harus pandai mendekatkan diri juga karena kan tadi pendekatan khusus cuman ya beberapa siswa ada beberapa siswa 3 sampai 4 orang yang memang harus benar-benar disanju dibujuk. Iya. Jadi kayak kita tuh ayo Bu kakak membaca dulu kita kak biar gimana nanti kalau nggak pandai membaca gimana mau naik ke kelas 3 kalau nggak kayak gini gimana mau ke jadi kakak harus memang betul-betul kita membutuhkan betul-betul mendekati diri kita kepada siswa tersebut supaya dia termotivasi untuk bisa membaca. Berarti dengan bisa Bu dia pendekatan kayak membaca abjad gitu ya Bu kalau dalam kesulitan membaca ini? Iya. Menyanyikan lagu abjad gitu ya Bu? Iya, terkadang juga begitu bernyanyi, kadang juga harus nyanyi nasional. Jadi kan kalau anak-anak beberapa itu bernyanyi lagu nasional sudah ada yang hafal gitu ya. Jadi udah bernyanyi itu saya lempar lagi ke lagu yang lain. Gimana cara biar mencakup huruf abjad. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam faktor lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Menurut pengalaman Ibu, bagaimana pengaruh kondisi keluarga terhadap kemampuan membaca siswa di kelas? Apakah sangat berpengaruh Bu? Lingkungan keluarga dia ya? Iya Bu, lingkungan keluarga siswa di kelas. Kalau lingkungan keluarga tidak begitu mencakup untuk kepada siswa ya, karena beberapa keluarga tidak peduli dengan kemajuan si anak ini. Jadi pun saya sebagai wali kelas kadang kasihan melihat anak tersebut tidak ada dukungan dari motivasi keluarga. Makanya kadang dia pun kayak terpuruk. Berarti orang tua sepenuhnya kayak mengharapkan hanya belajar di sekolah ya Bu? Iya, benar. Kurang perhatian di rumah. Benar. Ya, selanjutnya Bu masuk ke dalam faktor sosial, ekonomi, dan pengamatan, yang dimana pertanyaannya, apakah kondisi ekonomi pengalaman di rumah siswa seperti kebiasaan membaca bersama orang tua dapat berpengaruh kepada kemampuan membaca siswa di kelas Bu? Oh, kalau bersama orang tua sangat minim juga saya rasa, karena setiap pembelajaran hari ini saya sering share gimana kemajuan si anak tersebut di dalam grup. Jadi hanya beberapa orang tua yang merespon kalau kemajuan anaknya seperti ini seperti itu. Jadi beberapa orang lagi
Tidak, besoknya saya tanya lagi, oh tadi malam ada belajar sama orang tua tidak? Sebagian menjawab iya, sebagian menjawab tidak. Yang ada alasannya, bu mama saya tidur bu karena kecapean dari kebun. Jadi nggak bisa saya memaksakan pendekatan dia kepada orang tua itu bisa 100% seutuhnya. Tidak bisa saya ganggu gugat di dalam keluarga mereka. Berarti Bu hanya sebagian orang tua ya, sebagiannya tidak terlalu perhatikan kebiasaan membaca bersama di rumah itu ya. Benar, Bu? benar. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu perhatian orang tua. Pertanyaannya, sejauh mana perhatian dan keterlibatan orang tua dalam kebiasaan membaca anak yang berdampak pada kemampuan membaca siswa di kelas 2 Bu? Perhatian orang tua ya? Iya Bu. Perhatian orang tuanya Tentang keterlibatan kebiasaan membaca itu Bu, apakah ada kemajuan di kelas Bu? enggak begitu ada juga sih perhatian orang tua mereka, karena kan tadi hampir sama dia bersama orang tua dan perhatian orang tua ya. Karena tadi kan saya bilang udah saya sharing ke grup gimana perkembangan anaknya di dalam kelas saya, gimana ini gimana itu. Dia tidak begitu peduli, karena kadang saya tanya pun anak-anaknya adanya belajar tadi malam gini-gini, enggak ibu mamaku capek karena pulang dari kebun dari sawah gini. Jadi saya nggak bisa untuk memaksakan orang tua tersebut, gimana ya, Tidak bisa diajak kerjasama. jadi orang tuanya ini berharap gimana guru-guru di sekolah ini menuntaskan anaknya harus pandai membaca, sedangkan kita tugas kita itu gimana sesuai kurikulum apa yang harus kita ajarkan kepada mereka, hanya sampai situ. Kita sebagai guru ini ya harus ada kerjasama dengan orang tua, karena biar sama-sama bekerja anaknya juga pandai membaca dengan cepat. Iya, harus ada keterlibatan ya Bu. Iya benar. Selanjutnya Bu, masuk dia ke faktor psikologis yang dimana kemalasan dan motivasi rendah. Pertanyaannya Bu, apakah Ibu pernah menghadapi siswa yang tampak malas atau kurang termotivasi saat kegiatan membaca? Jika ada Bu, bagaimana cara Ibu mengatasinya di kelas? Kalau untuk yang motivasinya sangat rendah dan malas itu memang ada beberapa anak juga. Jadi kadang saya kalau jam terakhir saya motivasi dengan yel-yel supaya dia juga tidak ngantuk. Kalau di awal pasti saya motivasi dengan kayak kasih contoh di teman dia, lihat teman kamu yang itu kan sudah pandai membaca, kamu juga harus pandai seperti teman kamu. Gimana caranya teman kamu seperti itu, kamu juga harus bisa seperti itu. Mana tahu juara itu tidak diajak megang, saya bilang, supaya dia bisa termotivasi, kemalasannya juga hilang. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu minat belajar rendah. Yang pertanyaannya, bagaimana Ibu melihat pengaruh minat belajar siswa terhadap keaktifan mereka dalam kegiatan membaca? Minat belajar rendah. Iya. Kalau minat belajar rendahnya ini, Izin Bu, bukan minat belajar Bu? Minat belajar siswa Bu terhadap keaktifan Bu. Iya. Aktifnya tidak begitu aktif. Tapi kalau misalnya saya bikin soal entah beberapa seperti kelompok lagi tadi kan, dia mengikuti arus. Gimana arus teman-temannya yang sudah pandai membaca ini, dia juga ngikut. Tadi gimana ini gimana? Pasti dia penasaran kenapa temannya ini bisa. Jadi minat dia yang apa itu jadi naik, dia insya Allah dia jadi naik, jadi ngikut gimana arusnya. Berarti kebanyakan siswa di kelas 2 itu Bu, banyak dia Bu termotivasi dari kawan-kawannya yang sudah bisa membaca itu ya Bu, tidak mau dia ketinggalan gitu Bu. Iya, cuman masih pakai metode itu yang saya buat. Kalau yang lain belum ada ya, sejauh ini masih metode itu saja yang saya buat. Metode dengan bekerja sama dengan kerja kelompok gitu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya tentang motivasi tinggi dan prestasi. Pertanyaannya, apakah siswa yang memiliki motivasi tinggi terhadap membaca menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik? Yang bermotivasi, iya Bu, siswa yang memiliki motivasi tinggi Bu, apakah menunjukkan prestasi yang lebih baik dia Bu dibandingkan teman-temannya yang tidak memiliki motivasi untuk belajar membaca itu Bu? Ada. Seperti yang juara 1, juara 2, juara 3 itu udah lancar membaca, tidak ada macam-macamnya lagi. Makanya saya berani meletakkan mereka di juara 1, 2, dan 3. Dan yang tadi saya bilang beberapa anak yang termotivasi karena melihat temannya, kenapa temannya bisa gitu, aku juga harus bisa gitu. Alhamdulillahnya masih masuk ranking 9 sama 10, masih 2 orang yang masuk. Tapi kalau untuk ini ya karena kita belum ujian kan, jadi kita belum tahu dia tetap di stok di ranking 9 apa 10. Kita belum tahu naik apa turun dia, tapi semoga naik lah. Jadi Bu,
siswa yang tidak memiliki motivasi itu berarti masih ketinggalan lah Bu, dia belum Masih. bisa dia mengenal huruf abjad itu dan belum bisa dia membaca ya Bu. Dia sudah mengenal, sudah mengetahui, tapi dia lantaran masih meraba-raba karena kita tulis di buku. Contohnya ya, kalau di buku kan baris pertama A, B, C, D gitu. Iya. Jadi dia masih menghafal di dalam buku ini. Kalau kita tanya huruf secara acak, huruf D yang mana, huruf ini yang mana, itu masih sering lupa. Berarti bisa dibilang kayak menyanyikan lagu abjad Dia ABCD lancar. tapi untuk memastikan ini huruf apa dia belum bisa ya Bu. Iya. Seperti itu masalahnya. Karena kan kalau di angka kita berhitung 1 sampai 10 bisa kita ingat. Jadi kalau kita pakai tangan angka 1 gimana? Dia sudah pandai mau angka 1, angka 2. Tapi kalau untuk huruf abjad ini itulah yang saya cemaskan. Apalagi Kalau diacak belum bisa ya Bu. belum, apalagi ini sudah mau naik kelas 3. Baiklah Bu, cukup sekian Bu pertanyaan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Apa tadi, Dek?